Sejak Anies menjadi gubernur Jakarta, saya sudah mengira bahwa dia tidak bisa kerja. Kalau sekedar berkata-kata, dia pasti bagus, karena memang dia terlatih untuk itu. Tapi untuk bekerja, nanti dulu. Alhamdulillah sekarang udah terlaksana. Ya alhamdulillah senang banget, syukur, terima kasih kepada pemerintah Desa Karangsari dan pemerintah provinsi. Mendapatkan bantuan ini untuk Bapak Ganjar, terima kasih banyak sekali. Karena dalam program Tuku Lemah untuk Umah, ini saya beserta teman-teman merasakan senang dan bahagia. Mantul, skakmat Anies yang ngibul mulu, Ganjar wujudkan mimpi warga Jateng punya rumah dengan DP 0, gak banyak bacot dan janji manis. Ini pemimpin beneran. Dan ini modelnya menarik. Ini contoh yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh rakyat dan mudah-mudahan juga semakin banyak masyarakat bisa mendapatkan rumah yang lebih bagus. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Yang namanya calon gubernur tentu ingin menang atau ingin terpilih menjadi orang nomor 1 di provinsi. Hanya orang gila saja yang nyalon gubernur tujuannya sekedar untuk iseng atau untuk mengisi waktu luang. Nah, karena calon gubernur ingin terpilih, mau tidak mau dia harus bersiasat agar mendapatkan suara terbanyak. Misal dengan memamerkan rekam jejak atau prestasi, serta menawarkan visi misi kepada masyarakat. Dan itu sah-sah saja, alias tidak melanggar aturan. Bisa dipastikan tidak akan dijewer oleh Bawaslu jika melakukan hal demikian. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada calon gubernur yang punya rekam jejak yang buruk, yaitu pernah dipecat dari menteri lantaran tak bisa bekerja tapi menghalalkan segala cara agar bisa terpilih jadi gubernur. Pertanyaannya, siapakah orang itu? Siapa lagi kalau bukan Bapak Perubahan Nama Jalan Anies Baswedan. Anies ini saat masa kampanye Pilgub Jakarta 2017 lalu menjanjikan program yang bombastis, yaitu rumah DP 0 dengan jenis rumah tapak untuk warga miskin atau yang gajinya UMR sekitar 4,5 juta. Emang sih janji tersebut awalnya bikin warga Jakarta berbondong-bondong memilih dia di TPS. Karena siapa coba yang gak mau punya rumah tapak di DKI hanya dengan memilih Anies doang di Pilgub. Yang kita tahu sendiri harga tanah di ibu kota benar-benar mahalnya selangit. Terakhir Anies beneran jadi gubernur, sementara yang memilih dia auto nyesel. Karena apa yang dijanjikan, realisasinya tidak sesuai harapan Ferguson. Saat kampanye berjanji pada warga Jakarta, rumah DP 0 jenisnya rumah tapak, tapi tiba-tiba berubah jadi rumah susun. Rumah DP 0 untuk warga miskin berubah jadi untuk warga yang berpenghasilan 14,8 juta ke atas. Serta dikorupsikan pula oleh anak buah Anies, Yori Cornelis Pinontoan DKK, yang terbangun apalagi cuma 2.000-an unit. Dari target semula 232 ribuan unit lebih. Wah, jauh banget ya jaraknya antara janji dan realisasi. Padahal punya waktu 5 tahun loh. Begitupun ketika target pembangunan rumah DP 0 sudah diturunkan oleh Anies menjadi 9.081 unit saja, tetap saja jauh dari kata memenuhi target. Ternyata tidak hanya itu saja permasalahannya. Setelah dibangun sampai peminat alias nggak laku, ada peminat pun terkendala di proses penjualan, yaitu banyak warga pemohonnya ditolak untuk mendapatkan rumah DP 0 dengan alasan memiliki tanggungan kredit lain yang belum dilunasi, seperti punya cicilan hutang di bank dan lain-lain ya. Tidak hanya itu, rumah DP 0 juga disalahgunakan oleh pemiliknya, yaitu malah disewakan jadi tempat kos. Padahal sudah sangat jelas aturan kepemilikan rumah tersebut yang ditempel di setiap pintu hunian tidak boleh disewakan. Anies, mana tanggung jawabmu? Ternyata di Jawa Tengah ada pula program rumah DP 0 loh. Cuma beda konsepnya dengan DP 0 ala Anies. Kalau program rumah DP 0 ala Anies bikin warga merasa tertipu atau kena prank, sementara program rumah DP 0 di Jateng yang dikenal dengan istilah Tuku Lemah oleh Omah justru bikin warga bahagia. Kok bisa? Hal ini bisa dilihat dari pancaran mata salah seorang warga desa Tambi, Kecamatan Wakatumpul, Kabupaten Pemalang bernama Makmur yang sangat bersyukur dan luar biasa senang dengan adanya program tersebut. Memang tidak sedikit keluarga muda yang mau hidup mandiri atau tinggal di rumah sendiri, tapi karena tidak punya biaya terpaksa harus tinggal satu atap dengan orang tuanya.
Berkat Ganjarlah dengan program Tuku Lemah oleh Omah, akhirnya mimpi untuk mandiri dengan tinggal di rumah sendiri terwujud. Rumah DP 0 di Jateng pun bukan berbentuk rumah susun, tapi rumah tapak, dan beneran rumah tapak ya. Penerimanya pun benar-benar warga yang tidak mampu yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Bukan warga yang penghasilannya nyaris 15 juta ke atas. Seperti yang dilansir dari laman jatengprof.co.id, program rumah DP 0 ini sudah berlangsung sejak 2020. Awalnya 200 rumah yang dibangun, pada 2021 kembali dibangun 186 unit, pada 2022 dibangun 235 unit, pada 2023 menargetkan membangun 615 unit lagi. Jumlahnya memang tidak sebombastis janji kampanye Anies yang sampai 200 ribuan lebih ya. Tapi dikerjakan loh ini ya. Gak hanya sekedar melayang di awang-awang, gak cuma janji-janji palsu. Selain itu di Jateng juga 1 juta lebih atau tepatnya 1.269.056 unit rumah warga tidak layak huni direnovasi oleh Ganjar. Gila, 1 juta lebih. Hebatnya lagi proses renovasi itu dilakukan secara bergotong royong bersama-sama dengan warga. Hanya gubernur yang benar-benar bisa dipercaya saja yang bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong royong mengerjakan proyek pemerintah. Dan itu eng-ing-eng berhasil dilakukan Ganjar. Pertanyaannya, kamu pilih yang mana? Perawan atau janda? Salah. Capres yang tata katanya maksimalis tapi hasil kerjanya minimalis, atau capres yang sederhana yang perkataannya mudah dipahami alias gak muter-muter kayak tong setan cuma bisa kerja dan hasil kerjanya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Ya tentunya yang bisa kerja dong, karena tugas seorang presiden bukan cuma sekedar bermain kata-kata seperti yang sering dilakukan oleh Rocky Gerung, tapi menyelesaikan permasalahan masyarakat dan negara yang tidak sedikit serta menahkodai bangsa ini supaya semakin maju ke depannya. Itu bukan tugas yang ringan Ferguson. Jadi bagaimana menurut Anda? Kita tahu sekarang isu polusi udara sedang naik. Dan pada beberapa tahun yang lalu terjadi gugatan koalisi ibu kota yang menggugat salah satunya adalah ketika Bapak menjadi gubernur DKI Jakarta. Bila Anies mati-matian, tuyul Ancol malah keceplosan bongkar boroknya Anies. Kritik solusi tanam pohon PJ Heru. Oh, harusnya tanam pohon plastik kayak Anies dulu yul. Tulisan-tulisan yang ada di media. Kalau terkait Anies, itu dia membicara gagasan sudah dengan contoh faktual. Pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata. Terus berikutnya, sekali lagi, kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya, untuk jangka panjang, Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Jubir Anies Baswedan, Kees Khalifah, menyoroti polemik buruknya udara Jakarta yang dikaitkan dengan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Menurutnya, terdapat beberapa pandangan soal permasalahan buruknya kualitas udara Jakarta akibat kebijakan Anies ketika menjabat sebagai gubernur. Ia membantah hal tersebut dengan prestasi dan hal yang sudah dilakukan Anies. Selain itu, ia menyinggung ucapan PJ Heru yang menyikapi polemik udara buruk Jakarta dengan penanaman pohon. Menurutnya, hal tersebut telah dilakukan semasa kepemimpinan Anies dan gubernur sebelumnya. Kees Khalifah menjelaskan, Anies sempat menuturkan bahwa udara tidak memiliki identitas jelas, sehingga tidak bisa disalahkan satu wilayah saja. Jika memang kinerja Anies baik dan sukses mengatasi polusi udara, sedangkan PJ Heru kinerjanya buruk, harusnya saat Anies lengser sampai saat ini tidak ada polusi udara dong di DKI. Yang ada kinerja Anies malah mengurangi pohon sebagai penyerap alami polusi di Jakarta. Banyak pohon-pohon besar yang Anies pangkas sampai wilayah Monas terlihat gersang. Yang ada di daerah Anies, kualitas udara juga tak kalah buruknya. Pada 18 Agustus 2019 silam, posisi buruknya udara ini membuat Jakarta tidak sehat dibandingkan kota besar negara-negara lain. Kualitas udara di ibu kota waktu itu tercatat di angka 160. Wow, mengerikan ya. Berdasarkan data dari laman resmi Air Visual, kualitas udara di Jakarta mengalahkan Krasnoyarsk, Rusia, yang semula berada di urutan pertama. Kualitas udara Krasnoyarsk saat ini pada angka 157, sedangkan Jakarta 160. Benar-benar mengerikan. Data ini sangat menohok kita semua,
terutama Anies dan para pendukungnya. Lalu apakah penanaman pohon dan membuat taman kota oleh PJ Heru dinilai sebagai tindakan yang salah oleh si Tuyul Ancol? Jika memang salah, apa tindakan yang harus dilakukan? Apakah harus menanam pohon plastik seperti yang era Anies lakukan? Seperti diketahui selama memimpin ibu kota, banyak kebijakan baru yang dibuat Anies yang jauh berbeda dari pemimpin sebelumnya Ahok dan Jarot. Belum genap 1 tahun menjabat, tak sedikit program yang diusung Anies masih menuai pro dan kontra. Salah satunya kebijakan dalam membongkar pasang fasilitas yang sebelumnya sudah dibangun. Banyak upaya-upaya yang Anies lakukan cuma sekedar beautifikasi saja. Sayangnya beautifikasi atau upaya memperindah Jakarta yang diusung Anies justru menuai banyak hujatan. Salah satunya penanaman pohon plastik. Pohon plastik yang berdiri di sepanjang Jalan MH Tamrin disebut-sebut merupakan kebijakan Anies demi memperindah Jakarta. Sepintas terlihat instagramable dan punya potensi untuk menarik netizen melakukan swafoto. Apa daya, nyatanya pohon-pohon cantik tersebut malah kebanjiran kritikan oleh banyak pihak. Pohon plastik dianggap mengganggu para pejalan kaki. Tapi anehnya, Anies sendiri membantah bahwa penanaman pohon tersebut tidak atas izinnya. Akhirnya, pohon plastik tersebut dicabut kembali. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa orang ini memang orang yang bego, khususnya dalam hal menyusun anggaran dan mengatasi masalah di Jakarta. Gitu kok Tuyul Ancol membangga-banggakannya mati-matian. Jadi heran banget ya, kok bisa si Tuyul ini bisa-bisanya mendukung dan mengeluh-elukan sampai bahkan membela mati-matian. Jadi bagaimana menurut Anda?